hanya kecil-kecil, nggak Tapi sampai parah gitu. Mudah-mudahan aja kami berempat ya sama tim kami ke sana selamat. Setelah mendapat kesempatan menjelajahi beberapa kota di Amerika Serikat, Arman, Dewa Bujana, Thomas, dan Hendy masih menyimpan impian untuk bisa menggelar konser di benua Eropa. kemarin sih sebenarnya udah ada sinyal-sinyal gitu, cuman ya nggak tahu rezekinya ke Amerika dulu kali. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir menjumpai Anda bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Keseriusan Winky dalam menekuni dunia layar lebar telah membawanya ke negeri Paman Sam. Jika tidak ada halangan, Winky akan berangkat pada hari Jumat besok untuk memulai syuting filmnya yang berjudul 36 Detik. Dari semua film layar lebar yang ia bintangi, mungkin film terakhir ini yang paling membuat Wingky Wiryawan merasa paling tertantang. Maklum, film layar lebar berjudul 630 yang diproduksi oleh mahasiswa Indonesia jurusan film di San Francisco itu mengambil lokasi syuting di San Francisco, Amerika Serikat. Berbeda dengan film terdahulunya, di produksi ini Wingky hanya diberi waktu yang sangat singkat untuk menghayati perannya sebagai seorang mahasiswa Indonesia yang belajar di Amerika Serikat. Rencananya ia akan meninggalkan tanah air untuk langsung menjalani syuting pada tanggal 16 September nanti. Bersama Dina Olivia yang sudah lebih dahulu berada di lokasi syuting, Wingky akan menjalani syuting pertamanya bersama seorang mahasiswa Indonesia di San Francisco yang akan menjadi pemeran utamanya. Senang aja sih ya, karena Amerika gitu loh. Enggak sih, gue senangnya karena gue emang udah lama ingin banget ke Amerika gitu. Tepatnya ke San Francisco. Gue ada 3 kota di sana yang belum pernah gue sekalian gue mau jalan-jalan aja gitu. Apa ya yang bikin saya menarik adalah film ini kan bercerita tentang sehari. Kayak Eliana gitu deh, dalam sehari di dalam taksi kayak gitu sih. Ceritanya indie banget deh, simple gitu. Tidak banyak persiapan yang ia lakukan sebelum keberangkatannya ke negeri Paman Sam. Yang paling penting, ia harus meninggalkan 2 peran yang tengah dilakoninya di Indonesia agar bisa menghayati peran barunya sebagai Bima dan tidak mengecewakan 2 lawan mainnya yang sudah melakukan persiapan matang. Sejujurnya sih kalau untuk kayak visa segala macam sih udah beres, tiket semua udah beres. Justru persiapan untuk main filmnya rada kurang gue. Karena gue kemarin baru syuting 2 film kan. Nah yang ini nih yang belum, karena sampai Amerika cuma dikasih waktu sebangsa 4 hari. Langsung harus jadi orang lain lagi gitu. Jadi saya juga belum ketemu sama sutradaranya, baru telepon-teleponan aja. Jadi masih belum jelas sebenarnya dia maunya gimana gitu. Hampir 2 bulan lamanya, rencananya Wingky menjalani syuting di San Francisco. Rasa rindu terhadap Kenes sang istri pun sudah terbayang sebelum ia meninggalkan rumah. Untuk mengurangi gangguan rasa itu, akhirnya Kenes memutuskan untuk menemani sang suami melewati minggu pertamanya di San Francisco. Dia nyusul tapi cuma seminggu apa 2 minggu di sana gitu. Kebetulan dia juga bisa ngambil cuti, ya emang kan rata-rata 2 minggu lah ya kantor. Dikasih cutinya segitu, nanti dia baru kesana nyusul gue, terus pulang duluan malah dia. Wah, itu namanya sambil menyelam minum air dong. Jadi kamu dan Kenes mau bulan madu kedua juga ya di sana? Enggak sih ya, kayaknya kerja juga di sana sih. Kalau bulan madu udah kemarin lah cukup. Seperti Wingky, Adjie Pangestu juga berencana meninggalkan tanah air dalam waktu dekat ini untuk melakukan syuting sebuah film layar lebar di Malaysia. Bagi Adjie, ini adalah kesempatan pertamanya berperan dalam film layar lebar. Di film produksi kerjasama Indonesia dengan Malaysia itu, Adjie mendapat peran antagonis. Bagaimana ceritanya sampai ia bisa terlibat dalam film bertema suspense itu? Berikut penuturan Adjie Pangestu yang kami temui di rumah barunya. Nanti Oktober mungkin produksinya mulai. Soft launchingnya nanti 19 besok di Kuala Lumpur, di Genting. Filmnya sendiri suspense, terus agak action. Jadi keluar dari jalur, produsernya Indonesia Malaysia. Dan ada beberapa pemain Indonesianya, ada 5, pemain Malaysianya 2. Di Indonesia sekitar 10 harian apa 12 hari. Di Malaysia juga sekitar 15 hari, tapi dipecah-pecah.
Syuting Malaysia dulu, balik Indonesia, syuting Indonesia, nanti balik lagi di Malaysia, terakhir di Malaysia. Sempat beredar kabar, Adjie Pangestu terpaksa menerima tawaran berperan antagonis karena tuntutan kebutuhan materi untuk menyelesaikan pembangunan rumah impiannya yang sempat tersendat-sendat. Meski tidak membenarkan, ia mengakui juga kalau rumah barunya itu akhirnya rampung setelah mendapat suntikan dana. PR-nya tinggal kamar mandinya aja, habis itu barang-barang yang udah dipunya pindahin ke sini. Yang kurang-kurang itu lagi dibikin, lagi diukur-ukur tadi gitu. Iya, semuanya kejar target. Apapun yang bisa menghasilkan sekarang dipikirin buat rumah. Rencananya rumah impian yang merupakan hasil keringatnya ini akan dihuni sebelum bulan Ramadan tiba. Setelah rumah yang akan menjadi tempat tinggal ia dan keluarganya itu berdiri tegak, barulah ia mulai memikirkan rencana untuk membangun sebuah kehidupan rumah tangga yang baru. Ya iyalah, kalau ini udah jadi, tabungannya udah cukup, rumahnya udah lengkap, baru gue nggak malu-maluin, baru cari istri, gue masukin ke sini. Memang baru sekedar rencana. Kapan ia mewujudkan rencananya itu, Adjie mengaku belum memiliki tanggal yang pasti. Kembali ke negeri Paman Sam menjadi impian para personel Gigi belakangan ini. Apalagi konser Gigi di Amerika Serikat beberapa waktu lalu tergolong sukses dan cukup mendapat acungan jempol. Dengan niat mengulang sukses, Rabu sore kemarin Arman Maulana, Thomas Ramdhan, Dewa Bujana dan Hendy meninggalkan tanah air menuju Amerika Serikat untuk melanjutkan konser mereka di beberapa kota-kota di Amerika Serikat yang belum sempat mereka kunjungi. Pengalaman pada konser terdahulu membuat Arman Maulana, Dewa Bujana, Thomas dan Hendy semakin mantap mempersiapkan keperluan mereka untuk menggelar konser di sana. Apa saja yang menjadi benda wajib yang harus mereka bawa selama di Amerika Serikat? Berikut penuturan 4 personil Gigi di sela-sela keberangkatan mereka di Bandara Soekarno-Hatta. Tas, koper, Alat vital. Underwear. perlengkapan ya alat masing-masing ya yang ya seperti gitar mungkin kalau ampli kebetulan kayak drum kayak gitu kami semuanya di endorse di sana. Gak takut dengan ancaman badai Katrina yang baru saja melanda New Orleans, Mississippi. Kami datang ke New York yang kabarnya sih hanya kecil-kecil, nggak sampai parah gitu. Mudah-mudahan aja kami berempat ya sama tim kami ke sana selamat. Setelah mendapat kesempatan menjelajahi beberapa kota di Amerika Serikat, Arman, Dewa Bujana, Thomas dan Hendy masih menyimpan impian untuk bisa menggelar konser di benua Eropa. Kemarin sih sebenarnya udah ada sinyal-sinyal gitu, cuman ya nggak tahu rezekinya ke Amerika dulu kali. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1426 Hijriah, stasiun TV RCTI kembali menghadirkan program-program terbarunya yang bernuansa religius. Untuk acara siraman rohani, stasiun kebanggaan milik bersama ini masih menampilkan Ustadz Kondang A.A. Gim. Selain siraman rohani, masih banyak program-program Ramadan, diantaranya sinetron-sinetron bertema rohani, seperti Rindu Menebar Amal, Hikmah 2, Demi Masa, Matahari Cinta, Anak Cucu Adam, dan Menuju Star, yang akan dimeriahkan oleh Marsyanda, Deddy Miswar, Wulan Guritno, Eko Patrio, Ulfa Dwiyanti, dan masih banyak lagi sederetan artis-artis ternama yang akan mengisi program Ramadan di RCTI. Selain menghibur, kehadiran program Ramadan ini diharapkan bisa mendidik pemirsanya untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pemilik kehidupan. Kali ini Ramadan di RCTI memang sangat istimewa ya, karena menghadirkan berbagai macam program dan banyak ya, macamnya juga banyak, kemudian dibintangi atau yang hadir di RCTI untuk menyemarakkan acara Ramadan maupun Lebaran itu sangat banyak sekali dan memang yang benar-benar saat ini sedang populer. For the fortune, some people live just for the. Belum lama kami bertemu dengan pasangan Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain. Keduanya masih terlihat mesra dan harmonis dan tidak tampak sedikit pun tanda-tanda persoalan dalam hubungan rumah tangga mereka.
Melihat kebersamaan yang erat itu, rasanya sedikit tidak percaya saat kabar tidak sedap santer menerpa kehidupan rumah tangga mereka. Pasangan yang menikah pada tanggal 25 September 2003 di Perth, Australia itu dikabarkan sedang mengalami keretakan. Kabar yang beredar, persoalan